Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisa proyek mata kuliah perancangan dan analisis algoritma. Sebelumnya, anggota kelompok kami yaitu Rizka Intan Fagira, saya sendiri Farah Putra Albana, dan Al-Waris Royhan Aprianto. Di sini kami akan menjelaskan mengenai fase satu, yaitu menyusun algoritma penggerak dari duret merah dan hijau beserta perhitungan asimptotik terhadap algoritma untuk mendapatkan notasi asimptotiknya. Dalam hal ini, kami menggunakan Big O notation. Selanjutnya yaitu mengenai analisis pengantar project. Pada project kali ini dikerjakan mirip dengan permainan hide and seek, di mana game tersebut atau hide and seek merupakan permainan dalam sebuah labirin. Dan di dalam labirin terdapat aktor pencari dan aktor penghindar. Untuk aktor atau objek disebut dengan droid yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu droid pencari atau droid merah dan droid penghindar atau droid hijau. Untuk proyek kali ini adalah menyusun algoritma untuk menggerakkan droid merah dan hijau dari posisi awal dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bersifat bebas. Analisis pengantar project. Pada posisi ini, posisi map yaitu dan droid. Bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu ketentuannya yaitu diberikan adalah posisi masing-masing droid yang akan diacak keberadaannya pada map yang berisikan wall atau dinding sebagai penghalang pandangan. Selain itu, letak dan keberadaan wall juga akan dilacak atau dapat dikatakan random wall position. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Intan Pagira. Posisi droid merah dan droid hijau yang acak. Berikut merupakan progress map. Di sini kami masih membuat dengan meletakkan wall pada satu kotak. Dalam pembuatan wall atau dinding ini, menggunakan Python yang terdapat modul random untuk membuat keacakan posisi wall atau dinding. Dengan ketentuan dari project yaitu 50 kali 50 sel, yang artinya ada terdapat 50 kali 50 kotak. Next. Pengenalan bahasa pemrograman. Dalam proyek kali ini, kami menggunakan bahasa Python dengan menggunakan modul Pygame untuk mengembangkan game. Dalam hal ini, Pygame telah dilengkapi dengan library fungsional SDL atau Simple Direct Media Layer yang mendukung untuk dapat mengakses audio, keyboard, mouse, joystick, perangkat grafis melalui OpenGL dan Direct 3D. Hal ini memungkinkan pergerakan droid merah dan hijau dengan menggunakan modul tersebut. Selain itu, kami menggunakan modul random dalam hal pengacakan posisi droid merah dan hijau beserta map yang akan digunakan. Next. Penjelasan algoritma. Yang pertama, droid merah. Droid merah mencari droid hijau, lalu droid merah mengetahui kondisi peta atau jarak pandang jauh, lalu droid merah tidak bisa melihat droid hijau yang tertutup tembok. Terakhir, droid merah akan melihat secara jelas droid hijau jika pandangan tidak tertutup tembok. Yang kedua, droid hijau. Droid hijau menjauhi droid merah, lalu droid hijau memiliki kemampuan mengetahui posisi droid merah. Droid hijau tidak mengetahui kondisi peta atau jarak pandang dekat. Lalu droid hijau menyadari droid merah jika berhadapan atau dekat dengan tembok. Yang terakhir, jarak pandang droid hijau dapat disetting. Kegiatan ini berhenti ketika droid merah menempel atau bersentuhan dengan droid hijau. Next. Algoritma yang digunakan pada droid merah dan droid hijau. Droid merah menggunakan algoritma ASTAR. Algoritma ini merupakan algoritma pencarian untuk menemukan rute terpendek dengan kos paling minimum. Algoritma ASTAR mencari rute terpendek dengan menjumlahkan jarak sebenarnya dengan jarak perkiraan sehingga membuat optimum dan komplit. Droid merah dalam hal ini akan mencari jalan atau rute terpendek melewati posisi wall untuk mencari keberadaan droid hijau. Droid hijau menggunakan algoritma vector field histogram atau VFH. Vector field histogram atau VFH adalah algoritma menghindari rintangan untuk mendeteksi hambatan yang tidak diketahui dan dirancang untuk kekurangan dari virtual force field atau VFF. Droid hijau dalam hal ini akan menghindari atau menjauhi droid merah dalam jarak pandang tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farel.
Selanjutnya itu progres koordingan sementara yang telah kami rancang. Pada gambar di samping yaitu mengenai berisikan metode untuk menggerakkan droid ke arah yang sudah ditentukan sebelumnya. Arah-arahnya yaitu yang pertama atas, bawah, kiri, dan kanan. Pada kode di atas, kode di samping yang terdiri dari empat kondisi if yang melakukan pengecekan arah kepala turret merah untuk menentukan pergerakan turret merah pada sumbu X atau Y. Setiap kondisi memiliki operasi pergeseran satu posisi sehingga operasi dalam kode ini hanya dilakukan satu kali. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi kode ini tidak bergantung pada ukuran input apapun. Oleh karena itu, kompleksitas waktu dari kode ini adalah O1, yaitu konstan, dengan ketentuan variabel yaitu atas satu, bawah min satu, kanan 2, dan kiri min 2. X. Selanjutnya yaitu codingan di samping itu merupakan sebuah fungsi untuk mengembalikan nilai true jika droid dapat bergerak ke arah cek tanpa menabrak dinding, dan false jika sebaliknya. Kode di samping adalah kode yang terdiri dari empat kondisi if di dalam satu kondisi if lainnya yang memeriksa apakah posisi di depan, kanan, belakang, atau kiri dari droid bebas dari dinding. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kode-kode ini bergantung pada jumlah operasi yang dilakukan. Yang pada kasus ini terburuknya adalah empat kondisi if yang masing-masing melakukan tiga operasi. Dengan oleh karena itu, kompleksitas waktu dari kode ini yaitu O1 dikali O4 kali 3 yaitu O12 yaitu konstan. Next akan dijelaskan oleh Alkhairis Rohan Aprianto. Baik, selanjutnya itu kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu penting untuk mengukur efisiensi suatu algoritma. Kompleksitas waktu algoritma diukur sebagai fungsi dari ukuran masalah. Kompleksitas waktu algoritma mencakup rumus numerik dan jumlah langkah yang diperlukan tergantung pada ukuran masalahnya. Menghitung banyaknya operasi yang dilakukan algoritma sehingga didapatkan notasi kompleksitas waktunya dalam fungsi n yaitu Fn. Selanjutnya itu penjelasan perhitungan asimptotik berdasarkan algoritma yang pada kali ini yaitu droid merah. Yang pertama, pengacakan posisi droid merah. Untuk mengacak posisi droid, kompleksitasnya adalah ON. Dengan N adalah jumlah droid yang akan diacak. Kedua, kompleksitas droid merah mengetahui posisi keacakan peta, yaitu ON. Yang ketiga, mengecek letak droid hijau adakah di sekitar droid merah. Kompleksitas waktu ON pangkat 2. Keempat, droid merah akan bergerak acak apabila tidak ada droid hijau di sekitarnya. Kompleksitas waktu O1. Kelima, apabila droid merah bisa melihat droid hijau, maka droid merah mengejar droid hijau melalui lintasan terpendek. Kompleksitas waktu O N pangkat 2. Keenam, program akan terus melakukan perulangan jika belum selesai sampai droid merah menemukan droid hijau. Kompleksitas waktu O N pangkat 2. Selanjutnya, pada droid hijau. Yang pertama, posisi pertama droid hijau diletakkan secara acak. Kompleksitas waktu O1. Kedua, jarak pandang droid hijau dapat ditentukan. Kompleksitas waktu O1. Yang ketiga, pada bagian satu ini mengecek posisi droid merah. Kompleksitas waktu O1. Keempat, jarak droid merah dan droid hijau bisa dihitung. Kompleksitas waktu O1. Kelima, jika droid merah terlihat jauh oleh pandangan droid hijau, maka droid hijau dapat menghindar dari buruan droid merah. Kompleksitas waktu O1. Keenam, bila jarak droid merah dan droid hijau terlihat jauh dari pandangan droid hijau, maka droid hijau dapat terus berjalan bebas. Kompleksitas waktu O1. Ketujuh, jika droid hijau berjalan mendekati tembok, akan dilihat kembali dan geraknya diubah dengan acak. Kompleksitas waktu O1. Kedelapan, langkah di atas dapat terjadi perulangan sampai droid merah mendapatkan droid hijau dan begitu pula dengan droid merah akan muncul droid hijau sudah ditemukan. Kompleksitas waktu O1. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai fase satu yaitu analisis kompleksitas waktu terhadap pergerakan algoritma droid hijau dan droid merah. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.